Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kepada Bapak Ibu dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya adalah salah satu peserta PPG Batch 3 GKMI 1 akan melaksanakan praktek pembelajaran UIN yang mana sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya nama Lahmudin Nur, berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara, tepatnya di Min Sukamara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, terlebih dulu seperti biasa, kelas, teman-teman kelas ya, silakan dibimbing dulu berdoa, ya sini teman-temannya, supaya apa? Agar di dalam mengikuti pelajaran nantinya mudah, ya semuanya, sehingga proses pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan kelas. Ini teman-teman berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, ya Bapak ingin cek nih perhatian. Ya. Hari ini ada dua orang yang tidak masuk ya, Fadil sama siapa? Irfan. Ada yang tahu? Irfan yang mana? Tidak ada yang tahu. Oke. Ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, ya di sini Bapak pinginnya, ya, Bapak pinginnya memperjelas lagi kita sebagai seorang siswa. Ya, kita sebagai seorang siswa tentunya harus selalu rajin kelas. Dan cara apa? Ya, kewajiban kita setiap pagi, kalau kewajibannya masuk sekolah harus turun ke sekolah. Dan turun ke sekolah harus tepat waktu. Ya, kenapa? Kita sudah dikasih jadwal. Ya, jam 7 kita sudah berada di dalam kelas. Artinya itu salah satu mencerminkan bahwa kita itu sudah menerapkan kewajiban kita sebagai seorang siswa, disiplin waktu. Ya, gitu. Yang kedua apa? Sebelum berangkat ke sekolah kita harus berpakaian yang rapi, yang bersih. Ya, jangan acak-acakan. Itu adalah salah satu mencerminkan bahwa kita itu disiplin dalam berpakaian. Pakaian disiplin waktu tadi turun ke sekolah tepat waktu. Yang kedua berpakaian yang rapi. Ya, Senin kewajibannya pakaian merah putih, jangan pakaian batik. Ya, hari Selasa dia menggunakan olahraga. Sebetulnya pakaian olahraga itu kalau ada jam olahraga atau di hari Sabtu atau kegiatan gotong royong, pakai kayaknya itu baik. Itu untuk pengetahuan dari Bapak untuk pagi ini, ya. Nah, sebelum kita menginjak, ya, ini akan Bapak kasih tahu bahwa materi kita hari ini adalah tentang
Apa? Sudah ada yang tahu? Itu sudah ada. Sekarang kita memasuki di semester 2 atau semester 6. Itu materi kita yang pertama tentang tematik manusia dan lingkungan. Ya, manusia dan lingkungannya. Bukan berbicara manusia dan alam sekitarnya, bukan, itu lebih luas lagi. Kita berbicara lingkungan sekitar tempat tinggal kita, di mana kita berada. Ya, oke. Manusia dan lingkungannya. Manusia merupakan salah satu bagian daripada makhluk itu yang sangat erat sekali kaitannya dengan lingkungannya. Kita bisa hidup dengan normal, kita bisa hidup dengan sehat, kita bisa hidup dengan nyaman kalau lingkungan di sekitar tempat tinggal kita itu baik. Baik dalam artian apa? Lingkungannya sehat, lingkungannya nyaman, lingkungannya tenang. Kalau kita berbicara lingkungan, di situ ada beberapa ruang lingkup makhluk hidup yang ada di situ. Yang tadi yang pertama apa? Kita sebagai manusia adalah salah satu bagian daripada makhluk hidup. Yang kedua, setelah manusia apa? Makhluk hidup selain manusia apa? Hewan. Manusia, hewan. Kemudian ada lagi satu? Tumbuh. Oke. Manusia. Siapa itu manusia, Pak? Sinoni. Ya. Karena dia merupakan bagian daripada manusia. Si Udin, ya, makhluk hidup. Kenapa? Dia bisa bergerak. Itu contoh daripada makhluk hidup. Jadi daripada manusia, itu seperti kita ini. Di sekitar tempat tinggal kita, atau di rumah kita, bagian daripada manusia yang ada di situ siapa saja? Ada ibu, ya. Terus ada selain ibu, ada ayah, terus adik, terus kakak, terus abang, nenek dan lain sebagainya. Itu semuanya makhluk hidup. Kemudian tadi yang kedua apa? Hewan merupakan bagian daripada makhluk hidup. Jenis makhluk hidup. Apa saja yang tergolong ke dalam hewan? Satu, apa? Yang termasuk hewan, makhluk hidup yang digolongkan ke dalam bentuk hewan. Kucing yang ada di sekitar tempat tinggal kita, di lingkungan sekitar kita. Kucing. Terus apa? Ayam. Apa lagi? Ini yang senyum-senyum, sipit. Apa bet? Burung. Di rumahnya banyak burung. Alhamdulillah. Ya. Apa lagi? Ayam, kucing, burung yang ada di sekitar tempat tinggalnya, di lingkungan sekitarnya, ya. Bebek. Oke. Terus apa lagi? Mikir. Banyak. Apa? Anjing. Saya punya anjing peliharaan di rumah yang sangat galak sekali.
sekali, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhan juga termasuk dalam golongan makhluk hidup. Apa? Contohnya tumbuhan, ya, ya, yang termasuk di dalam tumbuhan. Ya, pohon apa? Akasia, oke. Pohon beringin, pohon lombok, kelapa, pisang dan lain sebagainya. Kenapa semua itu dikatakan makhluk hidup? Ya, itu ciri-ciri makhluk hidup. Seperti pembelajaran yang di semester awal kemarin apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Kembali ke ciri-cirinya itu. Makhluk hidup itu salah satu cirinya dapat bergerak dan apa? Berpindah tempat. Masih ingat kan? Di semester ganjil, di semester yang lalu. Nah sekarang materi itu sangat erat sekali kaitannya ke materi di semester ini. Yang hari ini. Kalau yang kemarin berbicara masalah ciri-ciri makhluk hidup, sekarang makhluk hidup dan lingkungannya. Makanya tadi dikatakan bahwa kita itu bisa hidup dengan enak, dengan nyaman, dengan tenang kalau lingkungan sekitar tempat tinggal kita itu baik, tenang. Oke. Baiklah, untuk hari ini ya kita mulai saja pembahasan materi yang akan kita laksanakan hari ini adalah berbicara apa tadi? Makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk lebih dalam lagi, silakan kalian simak ya tayangan atau video gambar yang mana kalau kita sudah berbicara masalah video dari gambar-gambar yang ada sudah barang tentu ada suara. Silakan gambarnya disimak, dipahami, suaranya didengarkan. Apa kok gambarnya ini kok suaranya begini? Itu maksudnya apa? Di situ silakan dipahami, dihayati, didengarkan. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya. Ya, oke. Kalau ada materi yang dianggap penting, tolong dicatat. Ya, jangan cuma didengar. Apa? Mencatat adalah satu alat untuk membantu kita mengingat sesuatu. Ya, oke. Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, gambar pertama ini gambar tentang pemandangan ya adik-adik ya. Dimana di sini terlihat tumbuh-tumbuhan ya sangat hijau ya. Pasti udaranya sangat segar di sini. Lalu gambar fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Pada gambar yang pertama tadi menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang subur. Sedangkan gambar yang kedua itu menunjukkan anak-anak usia SD sedang lingkungan itu menyediakan semua kebutuhan hidup manusia dan bahkan manusia juga tinggal di lingkungan juga adik-adik. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Nah, kalau kita menjaga lingkungan, tentu banyak kalau kita menjaga lingkungan. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Banyak sekali akibat yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan adik-adik. Contohnya di sini, kalau lingkungannya rusak ya, atau kita tidak menjaga lingkungan bisa ada banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya adik-adik. Berarti kan itu merugikan manusia.
apakah lingkungan kalian itu termasuk lingkungan yang bersih, asri, atau nyaman, atau lingkungan kalian itu malah lingkungan yang tidak bersih, kumuh, dan lingkungan yang tidak nyaman untuk ditinggali. Lingkungan sekitar Mangga Citra itu terawat dengan baik loh. Yuk kita belajar bersama-sama adik-adik tentang manfaat air. Demi air bersih, warga Wagurobo rela berjalan. Warga kelurahan Wagurobo, Kecamatan Beto Amba harus menempuh perjalanan hingga 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di kelurahan Kaisabua, Polio. Nah, di sini ya, ini adalah ibu-ibu yang sedang mencari air dari membawa dirijen ya ke daerah sana. Nah, warga kelurahan Wagurobo saat yang terdapat pada bacaan, carilah lalu lengkapilah gambar peta ini. Nah, peristiwa yang terjadi adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa ini terjadi? Nah, peristiwa ini terjadi di kelurahan Wagurobo, Kecamatan Beto Ombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab Wagurobo itu terletak di dataran tinggi dan di daerah itu air tanahnya sulit didapat. Nah, ini air itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, manusia. Jadi di sini kita akan belajar apa sih manfaat air bagi tumbuhan. Nah, manfaat air bagi tumbuhan diantaranya yang pertama sebagai tempat hidup beberapa tumbuhan, misalnya enceng gondok, teratai ya. Lalu yang kedua, manfaat air ini akan membantu proses fotosintesa sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di sini ada air yang diserap oleh tumbuhan. Nah, di sini juga baik, jelas ya. Dari materi yang disampaikan itu sudah jelas terlihat, gambarnya di situ jelas, ceritanya jelas, ya. Berbicara masalah manusia dan lingkungan di sekitar kita, itu yang ditekankan apa? Selalu berbicara masalah tentang makhluk hidup, ya manusia, ya hewan tadi, ya tumbuhan, ya itu sangat erat sekali keterkaitannya dengan apa tadi? Cerita tadi dengan air. Kalau bahasa kita air itu apa? Banyu, ya. Tanpa adanya air, semua makhluk hidup itu tidak akan bisa hidup untuk bertahan lama. Kenapa? Semua makhluk hidup selalu memerlukan ketersediaan air. Dari gambar tadi apa yang dilihat? Apa yang didapat? Intinya di situ, ya, ada semacam proses kegiatan siswa, jadi sekolah dengan apa? Membuat sebuah penghijauan atau taman di sekitar sekolah. Tanam apa? Bunga. Ya enggak? Bunga adalah salah satu merupakan tumbuhan bagian daripada makhluk hidup. Yang lebih menyedihkan lagi apa? Cerita apa tadi? Di salah satu warga desa di Sulawesi Selatan, ya, tepatnya di desa apa tadi? Tepatnya di desa apa tadi? Tuh. Ya? Wagurobo. Tepatnya di Sulawesi Selatan. Ya. Ingin bertahan hidup,
demi kelangsungan hidupnya, ya, warga desa tersebut mendapatkan air dengan berjuang, berjalan kurang lebih berapa? 15 kilometer untuk mendapatkan air bersih. Nah, makanya di sekitar lingkungan tempat tinggal kita tolong dijaga kebersihan. Ya. Carilah air yang bersih untuk kita konsumsi setiap hari. Air yang bersih itu air yang bagaimana, Pak? Ya. Air secara umum itu berwarna ya, air itu tidak memiliki warna. Kalau air yang memiliki warna, tandanya air itu tidak layak untuk dikonsumsi. Ya. Apakah ini air bersih? Jangan lihat, oh di tempat saya airnya jernih, Pak, putih. Berarti airnya itu berwarna. Air putih, air bersih, air putih, air yang tidak kelihatan apa belum tentu dikatakan air itu bersih. Air yang bersih ciri-cirinya apa? Yang pertama apa? Ciri-ciri air bersih, tapi dia tidak berbau. Oke. Yang kedua tidak berwarna. Ya. Air itu layak untuk di Gimana dengan hewan? Dalam satu bagian daripada hidup. Apakah hewan juga memerlukan air? Ya. Maka tadi seperti apa yang Bapak katakan, semua makhluk hidup sangat bergantung dengan air. Nah, sekarang apakah lingkungan itu harus kita jaga? Ya. Gimana? Apakah lingkungan itu harus kita jaga? Ya? Harus tidak? Harus tidak? Kenapa? Karena kalau lingkungan di sekitar tempat kita jaga, itu banyak sekali memberikan manfaat kepada kehidupan kita selaku manusia yang hidup tinggal di sekitar. Tempatnya Pak, lingkungan kita jaga, otomatis seperti tanah pekarangan di sekitar kita akan subur, menanam sayur-sayuran jadi subur, ya, dan lain sebagainya. Jelas? Sudah jelas? Amin. Jelas. Nora ini sudah jelas. Sampai di sini apa yang Bapak jelaskan, apa yang kalian lihat dari tayangan yang di depan tadi, kalau ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan silakan. Silakan. Oh Pak, saya tadi lihat videonya atau gambarnya tentang ini Pak, itu maksudnya apa? Silakan. Kalau ada yang ditanya, apa? Masalah manfaat air, kegunaan air, sudah tahu? Ya, air bagi tumbuhan gunanya buat apa? Bagi hewan untuk apa? Manusia gunanya buat apa? Ya, oke, sudah cukup? Jelas? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Baik. Nah, ini Bapak tekankan lagi sekali. Jadi kita kembali apa yang Bapak sampaikan sebelum memasuki materi awal. Kita selaku siswa, ya,
mempunyai satu kewajiban yang paling utama yang harus kalian laksanakan adalah untuk belajar menuntut ilmu dengan cara sekolah tepat waktu. Ya. Di rumah di tengah keluarga silakan ya, berperilakulah hidup yang sehat. Jagalah lingkungan sekitar kita supaya tetap sehat. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan selalu hidup sehat. Kemudian kembali ke masalah air. Air merupakan salah satu kebutuhan yang paling utama bagi semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena apa? Air adalah salah satu sumber kehidupan makhluk. Tanpa adanya air, seperti kita saja saat ini, kita tidak akan bisa hidup untuk bertahan lama. Ya, kenapa? Kita perlu minum dengan menggunakan air, masak nasi dengan menggunakan air, bikin sayur menggunakan air, mandi supaya badannya tetap bersih, tetap segar dengan menggunakan air. Hewan juga begitu, minum dia dengan menggunakan air. Tumbuhan juga dia bisa hidup dengan sempurna dengan normal, dia juga menyerap air. Ya, jelas. Baik. Kalau sudah jelas, sebelum kita melangkah ke kegiatan berikutnya, apa? Sudah cukup? Gak ada yang ditanya lagi? Gak ada yang ditanya lagi? Oke. Untuk kegiatan berikutnya, itu seperti apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan dengan cara kerja kelompok. Nanti akan Bapak bagi. Tiap-tiap kelompok memperoleh satu lembar. Di situ yang sudah tertera ada LKPD, perintahnya di situ. Silakan kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, karena apa? Setiap kelompok tugasnya berbeda-beda. Ya, kelompok satu misalkan masalah manusia, kelompok 2 tumbuhan, kelompok 3 hewan misalkan, kelompok 4 manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, yang masuklah sama bagilah. Ini yang sudah ditentukan kelompok tetap yang kemarin-kemarin, ya, tidak perlu kita acak lagi, sudah cukup baik. Kelompok 1, ini ingat aja nama kelompoknya ditulis di lembar LKPD sebelum dikumpulkan nanti di paling atas ditulis kelompok 1. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini hanya ada satu kelompok yang tentang 3 orang ya. Oke, itu kelompok 2. Tidak apa-apa. Jangan telat. Jangan merasa anggota kelompoknya sedikit, merasa minder. Ya, usahakan bersaing. Ya, saya bisa lah. Oke. Kelompok 1 ini perintahnya silahkan dibaca. Kelompok 1 tentang manusia, di situ ada perintahnya. Kelompok 2 tentang hewan, perintahnya jawab dikerjakan di situ secara bersama-sama. Ya, diskusikan dengan baik. Kelompok 3 tentang tumbuhan. Ya, kelompok 3 jawab aja di sini. Nama kelompok 3 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 ini yang ekstra. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jawab aja. Kelompok 4 tulis kelompoknya, namanya, tulis yang sengkap.
Apa jalan fungsi? Ya apa? Fungsi air bagi manusia itu apa? Fungsi air bagi tumbuhan, fungsi air bagi hewan. Dan perlu diingat, yang paling penting nama kelompok dan anggotanya. Jadi situ saja di sini. Yang namanya kerja kelompok, diskusi itu kerja sama. Satu aja. Jadi itu. Sudah. Ini nama kelompok 1. Ya, betul. Sudah. Ini kelompok 2, namanya dibikin. Nama anggotanya. Sudah. Masih belum? Sudah ya? Oke. Baik. Nah, coba Bapak minta ya di tiap-tiap kelompok, di masing-masing kelompok, Bapak minta salah seorang temannya ya yang dipercaya untuk membacakan hasil jawaban kelompok. Baik. Ya, misalkan kelompok 1 jawabannya ini kenapa? Nanti kelompok 1 menjelaskan. Ya. Jelas? Atau namanya jelas? Sudah? Ya. Bapak minta coba kelompok satu orang yang mempresentasikan membacakan hasil kerjanya di depan. Di depan sini. Nah, dibacakan. Silakan kelompok 3, kelompok. Fungsi air bagi manusia adalah mandi. Fungsi air bagi hewan adalah minum. Fungsi air bagi tumbuhan adalah menyegarkan lingkungan. Sudah selesai. Ya. Oke. Saya untuk membaca hasilnya di sini. Depan silakan dibacakan di depan. Suaranya agak jelas ya, agak. Ya, baca silakan. Yang lain lain dengarkan. Untuk menyuburkan tanaman. Soalnya baca. Fungsi air. Fungsi air bagi tumbuhan. Untuk menyuburkan tanaman. Terus. Sudah. Tepuk tangan. Lanjut ke kelompok yang diberi percaya. Baca suaranya yang keras. Ya, kelompok lain mendengar. Fungsi air bagi manusia untuk mandi, minum, mencuci, memasak, dan menyiram tanaman. Ya, tepuk tangan untuk sudah ya, kelompok 2 yang belum. Ya, silakan untuk kelompok 2. Nah, ini kelompok terakhir yang pesertanya paling banyak. Ya, ini perlu jatuh jempol nih. Fungsi air untuk hewan adalah untuk minum. Terus, Fungsi air untuk hewan adalah untuk mandi. ya, sudah. Perlu Bapak perjelas, ya. Di sini sudah jelas bahwa air itu sangat berguna sekali bagi semua jenis makhluk hidup, yaitu hewan, manusia, dan tumbuh. Makanya di sini tadi kenapa? Fungsi air bagi manusia, fungsi air bagi yang perlu ditanyakan lagi tidak ada. Sudah cukup? Ya. Baik. Sekarang perlu kita ketahui bahwa air itu sangat besar sekali manfaatnya bagi
manusia saja yang termasuk di dalamnya makhluk hidup, semuanya sangat tergantung kepada air. Ya. Apapun kegiatan kita yang kita lakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita selalu memerlukan air. Kita berolahraga juga harus perlu air ya. Gimana tentang diskusinya, sudah cukup? Baik. Gak ada yang perlu ditanyakan lagi? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak perlu tekankan sekali lagi, tolong ya, karena ini sangat erat sekali kaitan dengan kehidupan, ya, sangat erat sekali kehidupan itu kaitannya dengan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Makanya biasakanlah hidup sehat. Hidup sehat yang paling utama kita sangat bergantung dengan air. Jagalah air itu sedapat mungkin tetap bersih. Kita minum, rebuslah air dengan yang sesuai air yang kita minum harus direbus. Rasanya apa? Air itu harus matang. Jangan ambil air di sumur minum. Ujung-ujungnya apa? Pulang ke rumah sakit perut. Ya. Bermain dari pulang sekolah sampai jam 5 sore bermain, pulang ke rumah ya. Capek langsung tidur, nggak mandi, timbul-timbul besoknya apa? Kena koreng nggak? Badannya penuh seperti itu. Makanya segala sesuatu itu yang berkaitan dengan tentang kehidupan sangat penting sekali. Air, ya, air dan selalu air. Manusia dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Itu yang ditekankan itu di situ. Pahami di situ. Manusia dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Artinya apa? Tolong kita selaku sebagai makhluk hidup, manusia di sekitar tempat tinggal itu tolong dijaga. Apanya yang dijaga, Pak? Ya lingkungan sekitarnya. Supaya apa? Tetap air dijaga, tetap bersih, ya. Pekarangan rumahnya dijaga supaya tetap sehat. Tanam penghijauan itu biar sejuk dan lain sebagainya. Ya. Gimana kelompok 4? Bisik-bisik? Apa sudah cukup jelas? Ya, jelas lah. Baik. Nah, itulah untuk pembelajaran kita di hari ini. Ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak minta ya untuk pembelajaran kedepannya yang terkait dengan masalah tema. Ini masih banyak sekali yang hubungannya dengan materi-materi yang ini tentang makhluk hidup. Itu tolong mulai dari yang semester kemarin ciri-ciri makhluk hidup, sekarang muncul lagi bicara makhluk hidup. Ya, itu tolong selalu sampai di rumah apa? Dibaca, bukunya dibaca, diingat. Ya, jelas. Oke. Nah, baiklah. Sebelum Bapak duduk, ya Bapak minta lagi ketua kelas untuk memimpin doa sehingga apa? Dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, semoga
banyak sekali manfaat yang kita terima, ya. Dan sepulangnya ke rumah dari seorang ini bisa selamat sampai ke rumah. Silakan Kak Doa kelas. Teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa di mulai.